Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Sekarang kita akan ngomongin satu motor dari Benelli dengan nama TNT 249S. Jadi kita ngomong sesuai judul ya, dimana motor ini bisa dikatakan motor Itali tapi rasa Rindavan. Kenapa begitu? Nanti kita jelasin satu persatu. Kenapa bisa lari ke sana? Walaupun dari sisi mesin dia kelihatan kokoh, gede, dan juga gagah gitu loh dengan desain seperti ini. Cuman sekelas motor Itali biasanya banyak yang suka, tapi entah kenapa untuk motor ini kayaknya menurut looksnya itu kurang gitu loh. Satu hal yang bisa kalian perhatikan itu di bagian sini ya guys ya. Ntar kita ganti warnanya dulu. Dari warna ini juga nggak begitu matching juga. Yang hitamnya sih matching, cuman yang ini nih, dua ini putih, hitam, masih ada merahnya di bagian rangka, udah nggak matching. Ini hijau semuanya, itu menurutku nggak matching. Yang matching ini hitam. Oke, sekarang kita ngomongin yang pertama dari sisi bagian footstep bagian belakangnya. Coba kalian perhatikan footstep semacam ini nih. Dengan motor merek Benelli itu pasti bakalan mahal. Nggak mungkin Benelli ngejual motor dengan harga yang murah. Kalian bisa lihat footstepnya, footstep dengan model semacam ini bakalan kalian temuin di zaman era dulu gitu loh, memanjang dari penumpang sampai dari pengemudi sampai ke belakang, diteruskan ke belakang di bagian penumpang. Footstep semacam ini adalah footstep jadul. Rindavan masih menggunakan konsep seperti ini di beberapa merek motor gitu loh. Satu. Terus model, kalian lihat ruangnya itu di bagian sini kelihatan banget skatnya, lebihnya gitu loh. Bahkan kalau Rindavan lebih ekstrim lagi, biasanya untuk bagian cover tangki di bagian sini ini bisa sampai disudutkan begini. Kalaupun modelnya seperti ini bakalan bisa maju lagi sampai ke area depan sini, menutupi dekat dengan shock breaker gitu loh. Terus tipikal model, kalau kita ngelihat ke bagian ininya, ke bagian lain, hanya saja di sini belum dikasih ini ya, dikasih picture di posisi yang lain ya, hanya dikasih picture di satu sisi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat looksnya di bagian belakang itu kalau dilihat dari sini mengingatkan kita pada motor-motor TVS pada zaman-zaman era dulu pertama masuk Indonesia gitu loh. Dan sampai sekarang pun TVS masih menggunakan konsep desain lampu belakang seperti itu. Pegangan tangannya kurang begitu kelihatan aerodinamis dan tertutup. Dia masih sangat kelihatan banget gitu loh. Kalian bisa perhatikan, hanya saja kalau dilihat dari beberapa aspek memang motor ini kelihatan tangguh, cuman untuk beberapa desain itu membuat motor ini jadi kurang. Yang pertama untuk bagian shock breaker ini sudah jelas mirip dengan desain shock breaker daripada KTM, dimana menaruh shock breakernya di posisi seperti ini, berbeda dengan pada motor-motor yang lain. Kalian bisa lihat, jadi hanya bisa dilihat dari satu sisi, tapi sisi yang lain tidak bisa tampak dilihat untuk motor ini. Dan yang berikutnya, untuk motor dengan cc 249, spionnya masih sama dengan motor-motor biasa. Rindavan kalau bikin motor spionnya juga seperti itu gitu. Makanya ini bisa dibilang mirip banget dengan motor Rindavan. Padahal ini adalah Benelli, di mana Benelli itu adalah merek dari Itali. Untuk joknya sendiri, dia membuat aksen seperti ini. Ada satu jahitan merah di sini. Cuman jahitan ini nggak begitu menegaskan motor ini keren gitu loh. Kesannya itu jahitan biasa gitu loh. Padahal untuk beberapa motor Benelli yang lain itu mempunyai desain yang menurutku oke gitu loh. Hampir bersaing dengan Royal Enfield dan sebagainya gitu loh. Hanya saja untuk keluaran yang ini aja sih, satu produk ini yang aku amati itu agak kurang gitu loh untuk TNT 249S. Yang jelas Benelli itu resmi ya di Indonesia ya. Ini salah satu
brand yang baru gitu loh, terhitung baru, walaupun ini udah lama, brand lama, tapi di Indonesia hitungannya baru. Oke, ngomongin soal model lagi. Untuk knalpot sih sebenarnya nggak ada masalah ya, 2 silinder di sini tuh nggak ada masalah. Ini kenapa aku bisa bilang 2 silinder, karena di sini kelihatan banget untuk beberapa bagian knalpotnya di sini gas buangnya pembuangannya ada 2, terus jadi 1 di sini. Pasti ini suaranya bakalan lebih enak didengar gitu loh. Cuman hanya beberapa potongan yang menurutku nggak enak gitu dilihat gitu. Kalau satu hal ini seperti ini, padahal ini rangkanya udah bagus. Rangka semacam ini mengingatkanku pada rangka-rangkanya KTM, rangkanya Ducati Monster ya, seperti ini. Cuman yang ini kenapa nggak ketutup gitu aja sih. Terus cakramnya wavy tapi terlalu kecil menurutku dan kurang begitu gede diameternya. Ban belakang hampir mirip walaupun berbeda ya, selisihnya sedikit. Terus bagian box ini seharusnya ini plastiknya dikurangin aja sekalian agar bisa mengasih kesan yang bagus. Terus tangkinya, sebenarnya ini tangkinya ini bagus. Kalau misalkan mau dipertegas itulah, hanya saja ini kurang tegas aja sih menurutku. Untuk yang TNT ini, dia ngasih aerodinamika, terus ngasih goresan, cekongan, tapi cekongannya itu nggak begitu tegas gitu loh menurutku. Mending sekalian ditambahin plastik tambahan lagi supaya bisa lebih mempertegas tipikal street fighternya gitu loh. Oke, untuk desain cukup dari situ. Memang poin plusnya banyak di bagian rangka, di bagian mesin ini bagus. Apalagi ini nih, satu hal yang belum aku bahas di bagian ininya, swing armnya ya. Untuk swing armnya sendiri kalian bakalan jarang menemuin swing arm seperti ini. Kalau Suzuki pernah ngeluarin model kayak gini tapi satu gitu loh, model besi bulat kayak gini seperti besinya rangka tapi satu. Yang ini pas karena apa, dia ngeluarin 2 gitu loh, 2 dijadiin 1 seperti ini. Ini lebih kesannya lebih klasik menurutku sih, dan lebih gagah aja dilihat, walaupun bakalan nanti pincang kalau misalkan yang lainnya gede tiba-tiba dia kecil sendiri. Dimana-mana banana lebih oke ketimbang yang kayak gini, tapi secara looks menurutku ini bagus. Itu aja sih, ditunjang dengan monoshock yang cukup gede. Nah sekarang kita ngomongin soal engine-nya. Oke, 249 cc, ignitionnya TLI, percepatannya ada 6 speed ya, 2 silinder ya, 4 stroke 8 volt, lumayan ya. Berstroke-nya 06 61 kali 42, lumayan ini. Terus kompresi rasionya 12:1 bos. Ini sudah harus 95 ini minimal. Terus dia bisa mencapai torsi di 21 Nm, cukup gede. 23 kW ininya. Suplainya FV DOHC. Motor ini torsinya gede ini, lumayan. Terus untuk ban belakang 160/60, tapak lebar bos. Lebar banget ini berarti tapaknya, walaupun aku nggak bisa lihat dari ininya, hanya dari gambar, tapi kalau melihat dari informasi ini 160/60 ini tapaknya pasti bakalan lebar sini. Terus bagian depan 120/70, gede ini. Biasanya kalau bannya gede kayak gini tambah tinggi nih. Nah, kita lihat dimensinya ya. Oh, nggak ada informasi untuk lainnya. Ketinggian tempat duduknya nggak ada di sini. Ini pasti tinggi banget ini. Karena melihat dari bannya aja tinggi ya. Seperti ini. Front suspension 135 mm, teleskopik, coil spring, travel. Oh, ini teleskopik Mas ya. Dual disc, rear disc, iya nggak ada informasi tentang ketinggian. Tapi kalau ngelihat dari bannya yang segede ini pasti bakalan tinggi sih. Jadi bakalan nyaman bagi yang tingginya di atas 168 ke atas sih, 170 lah. Itu baru bisa enak nih naik ini. Ini gede kayaknya. Kalau ngelihat dari motornya,
bannya segini, terus ngelihat dari sini itu pas, berarti motor ini termasuk gede. Itu sih. Cuman minusnya itu tadi, ada beberapa minus yang nggak begitu disukai. Mungkin selera masing-masing ya, tapi secara ini menurutku ini layak juga sih dikatakan motor perindavan desainnya. Jadi nggak hanya cuman sekedar apa ya, modal mesin doang harus gede gagah, tapi desain kayak gini tuh nggak begitu banyak orang suka gitu lah di Indonesia menurutku. Oke, sampai sini informasi tentang Benelli TNT 249S. Semoga kalian terhibur dan selamat beraktivitas kembali.